perjumpaan pribadi. Jadi bukan ketemu polisi baru kita bertobat, bukan ketemu panglima baru kita bertobat, apapun. Bukan ketemu gubernur, bukan ketemu presiden, ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Dan sekarang ini orang berdamai karena orang patut pistol, takut dia penjabatan hilang, takut proposal saya turun, takut ini dan takut itu. Saya mau beritahu berita hari ini, keluar dari tempat itu. Anda berjumpa dengan Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat dunia. Lukas pasal 2 pada ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Itu pembacaan yang pertama. Pembacaan yang kedua, Matius 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Yang pertama, mengapa gembala-gembala yang pertama dapat berita? Karena tugas para gembala ialah menyiapkan kurban persembahan di bait Allah. Karena hakikat umat ialah suka mempersembahkan kurban di bait Allah sebagai tanda penyerahan diri dan pemujaan buat Tuhan. Nah, dalam peristiwa itulah Tuhan melawat para gembala, utus malaikat-malaikat untuk menunjukkan bahwa, hai para gembala, semua pekerjaanmu, semua perjuanganmu untuk mensuplai kambing domba untuk persembahan di bait Allah, hari ini aku ganti. Semua perjuangan hidupmu mempersiapkan orang untuk datang berjumpa dengan aku, itu aku ganti sekarang. Hari ini telah lahir balik Yesus Kristus. Dan inilah tandanya. Perhatikan tandanya, nanti lihat tanda orang Majus. Kamu akan menjumpai dia di palungan, dibungkus dengan lampu. Kenapa? Gembala mengerti apa itu palungan. Karena tiap hari dia memberi makan domba. Dan karena itu Tuhan beri tanda palungan. Untuk menunjukkan bahwa semua pekerjaan perjuanganmu, bahkan engkau dianggap hina karena engkau mengurusi binatang-binatang, hari ini selesai. Tuntas. Dan biarkan orang datang ke bait Allah, datang menyembah Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, tidak lagi ditentukan oleh harta karena membeli domba-domba yang mahal. Dan mereka datang ke tahta kasih karunia dengan hati mereka, hidup mereka, tubuh roh jiwa mereka. Itu sebabnya kemudian Paulus bilang kepada orang di Roma 12, persembahkanlah tubuh sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bilang amin. Amin. Itu alasannya, alasan utama kenapa para gembala yang pertama dilawan tentang siapakah Kristus. Perhatikan kalimat mereka. Ketika malaikat-malaikat kembali ke sorga, yang mereka lakukan apa? Marilah kita pergi berjumpa dengan Juru Selamat Kristus Tuhan. Perhatikan kata marilah kita pergi. Pergi itu kan mesti bergerak, harus move on. Amin Pak Jimmy. Move on. Dari apa? Dari rasa hinamu itu di dalam frata itu. Pergi keluar dari zona nyamanmu itu. Pergi keluar dari hidupmu yang merasa tidak berdaya itu. Keluar dari semua keadaan-keadaan yang mengikat engkau. Pergi keluar. Karena engkau dikungkung oleh kebiasaan hanya tinggal di padang frata itu. Engkau hanya melihat domba-domba.
Kau hanya melihat langit, bintang-bintang. Kamu dianggap hina. Kamu dianggap tidak berdaya. Kamu tidak punya akses apa-apa. Keluar, pergi. Coba call orang sebelah. Pergi. Tapi jangan pergi malam ini. Kita makan dulu. Apa masalah-masalah kita? Pergi dari kebiasaan baku marah di rumah, baku maki, bicara kotor di media-media sosial, maki orang, menghakimi orang. Keluar dari tempat itu. Dan itu yang Tuhan pernah bilang sama Adam di Taman Eden. Adam, di mana kamu? Keluar dari tempat. Kamu jangan bersembunyi. Jangan bersembunyi di goa itu. Karena aku bukan Tuhan yang dikungkung di goa-goa. Aku bukan Tuhan yang hanya ada di padang yang gersang itu. Tapi aku Tuhan yang bisa dijumpai tempat-tempat yang tidak pantas sebagai manusia. Jadi pergilah. Ada satu kebenaran sejati. Ada satu kuasa yang dahsyat. Tinggalkan. Pergi ke berkat. Pergi. Dan berkat ketemu. Carinya apa? Tapi tandanya itu. Nah, yang kedua, perhatikan. Yesus dia lahir di istana. Dia lahir di tempat yang hina. Kenapa? Sebab kalau dia lahir di istana, gembala-gembala sih bisa masuk. Itu kan di istana itu kan mesti pakai ID card, mesti pakai pas pampres, mesti pakai surat izin proposal dan permohonan untuk 3 bulan baru dijawab, mesti ada ID cardnya, lapor ada dari suku apa, ada penjabatan apa, mewakili siapa. Dan karena itu dia tidak lahir di istana, tapi dia lahir di tempat yang hina, supaya orang-orang hina seperti para gembala dan kita punya akses 24 jam sehari untuk berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Amin. Jangan halangi orang untuk ketemu Juru Selamat hanya karena jabatan, pangkat, golongan. Jangan halangi orang karena dia persembahan kurang, begitu. Jangan periksa dia persembahan berapa baru dia boleh duduk di depan. Jangan periksa dia uang berapa baru angka dia jadi pelayan. Dia pun jabatan apa? Jangan. Kebenaran ini menghancurkan paradigma kita. Seolah-olah orang yang ketemu dengan Kristus adalah orang-orang yang berkepatan, orang kaya raya, orang-orang yang punya pangkat, golongan dan lain. Yang berjumpa dengan para gembala yang mungkin bajunya setahun sekali dari ganti, yang cium bau kotoran domba dan kambing, yang kena panas waktu siang dan hujan debu embun di waktu malam. Tidak ada tempat yang lebih hebat bagi mereka. Itulah sebabnya kita di keluarga jangan menghalangi keluarga kita, jangan menghalangi pria-pria, jangan menghalangi mereka dengan semua aturan yang kita ciptakan. Karena Tuhan tidak bikin aturan. Kamu pergi ke Bethlehem, kamu harus ganti baju, kamu harus lapor dulu, kamu udah berjabatan dulu. Semua orang punya akses untuk berjumpa dengan Juru Selamat. Tidak lagi ditentukan oleh berapa domba yang kau bawa, tapi hati yang berjumpa dengan Kristus, Juru Selamat. Mari pergi keluar dari kebiasaan buruk kita, keluar dari semua zona nyaman kita, keluar dari praktek diskriminasi, keluar dari semua pola sekat-sekat kita yang membuat orang seolah-olah ditentukan keselamatan karena fasilitas pendukungan jabatan bawah. Mari kita pergi. Dan mari kita pergi. Itu artinya kita sama. Status kita sama. Tidak disitu pakai jabatan golongan pangkat. Kita sama-sama butuh itu keselamatan. Kita sama-sama di padang Efrat tembus domba-domba. Kita sama-sama berjuang untuk jaga jangan sampai diterkam serigala. Dan karena itu marilah kita pergi berjumpa dengan Tuhan. Berarti mesti move on, pindah dari tempat yang lama itu.
Kebiasaan-kebiasaan buruk kita harus kita tinggalkan dan ketemu dengan kuasa yang baru. Saya percaya Bapak Ibu, sejahat-jahatnya seseorang, sehancur-hancurnya hidup, apapun keadaan, ketika dia mengambil keputusan berjumpa pribadi dengan Kristus, pasti ada perubahan yang signifikan. Bilang amin. Contoh saja Rasul Paulus, seorang penjahat yang luar biasa, seorang pembunuh. Tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus secara pribadi, dia bilang, dari semua rasul yang aku yang paling hina dari saya, tapi aku mendapatkan kasih kamu luar biasa. Aku jadi rasul memberitakan Kristus yang pernah kuaniaya. Bukan ada perjumpaan pribadi. Jadi bukan ketemu polisi baru kita bertobat, bukan ketemu panglima baru kita berubah, apapun. Bukan ketemu gubernur, bukan ketemu presiden, ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin, Pak Polisi. Dan sekarang ini orang berdamai karena orang pakai pistol, takut dia penjabatan hilang, takut proposal saya turun, takut ini dan takut itu. Saya mau beritahu berita hari ini, keluar dari tempat itu. Anda berjumpa dengan Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat dunia. Di mana tempat yang Anda bisa akses? Tidak ada halangan apapun untuk Anda masuk. Tidak perlu KTP, tidak perlu ID card. Anda bisa masuk 24 jam satu hari. Dan dia siap untuk itu. Setelah beberapa tahun kemudian, orang Majus datang. Orang Majus itu datang ke Bethlehem. Perhatikan pola Tuhan. Sama orang gembala, tandanya palungan. Familiar sekali. Sama orang Majus, tandanya bintang. Karena ini para astronom, para filosof yang mengerti perputaran bumi dengan semua tanda-tanda alam. Dia cara Tuhan memperkenalkan itu kepada setiap orang dengan potensi, dengan keadaan. Tuhan bisa ketemu mama yang lagi pakai sambal. Satu kali mesti bilang, bukan lagi roti hidup, inilah satu. Gereja kan sudah mulai bikin teman-teman istilah itu kontekstualisasi. Ketemu di Jawa Barat dan Demong Kudus pakai bandrek. Ada yang pakai sabu, ada yang pakai singkong. Itu nggak penting buat saya, penting orang-orang Yesus. Dan orang Majus itu mereka jauh. Dan Tuhan itu hebat sekali. Itu kan jauh menurut penjelasan beberapa para ahli Alkitab. Itu kan daerah Iran. Timur Tengah sana. Jauh kan. Berarti Tuhan itu apa? Sherlock. Sherlock untuk memandu para Majus datang ke Bethlehem. Sherlocknya pakai apa? Bintang, bos. Lu ikut bintang. Yang lucunya tidak langsung ke tempat kelahiran Yesus. Mesti singgah di istana. Lihat Tuhan punya cara mengubah dunia. Harus lewat istana. Bintang kan langsung ke Sherlock, mesti putar sedikit dari kantor gubernur. Padahal kan bisa langsung, kan saya ada barikade di situ, saya ada lampu merah, saya ada pelang merah di situ. Kenapa saya langsung mesti lewat istana supaya berita ini harus didengar oleh istana? Di manakah raja yang baru lahir itu? Wih, pasien kira-kira Bapak lagi jadi ketua RT, lalu tiba-tiba ada orang datang cari, Bapak ketua RT di mana? Yang baru. Wih, itu kan sama dengan bukan pemberontakan, apa namanya? Dualisme. Kudeta. Ini Pak Ketua RT ini kan dikomai. Lalu orang datang ke laki-laki baru tanya, Pak ada Ketua RT baru di sini.
ngampuni, dapat lempar dari itu Herodes. Tapi lihat cara dia menjawab. Bapak cari dia. Kalau Bapak dapat, tolong kasih tahu Pak Beta, supaya Beta juga ingin menyembah dia. Ini yang disebut hidden agenda. Punya maksud tersebut. Dia punya hati bukan ingin menyembah, tapi bunuh. Beta heran kadang-kadang Tuhan ini, suka orang jahat, seni. Cakap dia pun bela mati juga. Dikasih tinggalkan begitu. Herodes itu dia kuat apa tahu Pak dia. Tapi kenapa Tuhan biarkan dia terus? Kita kasih tahu alasan. Kalau maju kampus itu, bintang berubah, mesti pindah balik ke Bethlehem lain. Ini kalau Bapak Ibu lihat Bethlehem Yerusalem di sini, ini Bethlehem di sini. Don datang dari sana, kan bisa langsung sini. Mesti pindah. Majus bilang, iya aku tahu Tuhan maksud aku bicara itu. Datanglah ketemu dengan Yesus. Kita udah tahu ceritanya. Tapi setelah pulang, ini dia masalahnya. Mereka tidak balik. Bintang saya ada lain. Bintang tidak tuntun balik. Tapi Tuhan kasih tahu melalui mimpi. Mimpi itu bahasa aslinya itu vision, sebuah pencerahan, sebuah iluminasi, sebuah hikmat baru. Pulang ke negeri melalui jalan lain. Datang dengan bintang. Waktu ketemu camp di Manokwari ada satu kepala dinas ikut camp. Dia bilang begini, Bapak, Ibu-ibu dan Bapak Petenus, saya ini kalau keluar dengan matahari, pulang dengan bintang-bintang. Maksudnya pagi, pulang dengan malam. Karena hidupnya tadi begitu saya ketemu Kristus firman Tuhan di kami. Haleluya. Dia pulang lagi, pilih matahari, pulang bintang. Jadi terpilih istri, pulang istri. Haleluya. Pergi dengan jalan lain. Jalan lain itu apa? Berarti don datang dengan jalan lama, pulang dengan jalan yang baru. Ini bukan kantor dinas PU bikin jalan baru, bukan. Oh, tapi jalan lama itu kehidupan lama. Kehidupan yang berantakan. Kehidupan yang mengandalkan hikmat manusia. Kehidupan yang mengandalkan egonya. Kehidupan yang mengandalkan pengetahuan alam. Kehidupan yang mengandalkan hikmat-hikmat dunia. Sekarang kamu pulang dengan jalan yang baru. Sebab kamu sudah berjumpa dengan Sang Raja Daud. Jadi ini ayat tema 2 ini akan nyambung aja. Ketemu bukan sambung-sambungan akal. Sebab pendeta kan memang pintar nyambung-nyambung. Tapi ini betul yang sambung akal. Memang kisahnya begitu. Kisah untuk gembala, kisah untuk majus, begitu periksa polanya. Marilah pergi keluar. Terus semua di situ. Saya cocok perannya. Sekarang suka kamu Kristus, bintang saya tuntun lain. Alam saya tuntun, penguasa pencipta bintang yang menuntun engkau pergi. Dan beta sangat yakin tidak diceritakan. Sebab kalau ditulis semua itu Alkitab nggak muat, dunia nggak muat tulisan tentang Yesus. Beta percaya orang maju setiap kali melewati daerah apa, orang akan cerita siapa raja yang bawa. Apa buktinya? Segala bangsa menyembah. Dan berita itu menyebar, Herodes gelisah. Apa yang terjadi? Bunuh semua anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Dan itu sebabnya ada seorang profesor berkata, warna Natal bukan warna hijau karena pohon palem, bukan warna putih karena salju, bukan warna kuning karena emas, tapi warna Natal warna merah karena ketika Yesus lahir, darah tertumpah di seluruh Yerusalem. Itulah pengorbanan sejati. Tapi panjang anak-anak masyarakat sih.
masuk surga kasih itu urusan dong. Ketemu semakin kau belum. Pikir ketemu makan dulu yang surga. Tuhan urusan yang penting ketemu makan. Amin. Daripada kau ada makan. Ketemu terlalu sibuk urusan Tuhan urusan. Masuk surga kasih itu urusan Tuhan. Yang penting ketemu. Hidup benar. Katakan amin. Amin. Nah, kedua, karena Herodes mau bunuh, Tuhan kasih tahu lagi bahwa itu anak Maria dan Yesus, bawa dia ke Mesir. Kenapa Mesir? Kenapa sih bawa dia ke ibu anak? Tahu kenapa Mesir? Mesir adalah wilayah di luar otoritas Raja Herodes. Jadi kalau dia ke Mesir artinya apa? Lewat batas negara. Dia nggak boleh masuk di wilayah orang, nggak boleh. Itu demarkasi nggak boleh. You hebat kaya apapun tidak bisa masuk di wilayah kekuasaan orang secara Tuhan. Yang kedua, kenapa ke Mesir? Ingat waktu Musa lahir, ada perintah supaya Raja Firaun membunuh semua anak laki-laki yang lahir untuk menekan pertumbuhan penduduk orang Yahudi. Di mana? Di Mesir. Kalau berarti Yesus ngapain ke Mesir? Dia mau bikin penebusan sempurna. Mesir harus dipulihkan karena pernah berdarah. Dan Tuhan mau supaya Mesir bukan menjadi sebuah bangsa yang unik. Masuklah Mesir. Sampai kapan? Ayat itu bilang sampai Herodes. Tuhan bisa nggak kuti Herodes putrinya? Dia cek ke dia, oleh suruh malaikat satu. Bunuh Herodes itu dia halang-halangin Yerusalem. Tuhan itu begitu. Tapi ini pelajaran supaya Anda juga harus memilih. Jangan turun kepala di batu. Dan kita harus kesempurnaan. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Dan panggil utama. Tidak ada yang. Dia tidak menghalangi jabatan kita, tidak menghalangi harta kita. Jangan pernah menghalangi orang berjumpa dengan Kristus. Anda datang yang pintar, tapi kau pulang Kristus. Kedua, zona nyaman dan pergi bercerita tentang Raja yang Baik. Anda kenal dia? Sangat kenal. Bagaimana cara kenal dia? Tidak perlu ID card, tidak perlu KTP. Anda cukup dan sehat. Tidak usah bawa bekal di doa, cukup bawa tubuh, roh, jiwa.